Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Nur Rahmayani Ritonga dari kelas Keperawatan Reguler 4B. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan dengan tema bahaya narkotika pada remaja. Narkotika ini pun merupakan kepanjangan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Sebelumnya, kita itu harus mengetahui pengertian dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri, serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Yang pertama ada narkoba. Narkoba berdasarkan bahan pembuatannya dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, narkoba jenis sintetis, yaitu didapatkan melalui proses pengolahan yang rumit. Golongan ini pun sering dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contohnya yaitu amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang kedua ada narkoba jenis semi-sintetis. Pengolahannya itu menggunakan bahan utama yaitu narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstasi atau memakai proses lainnya. Contohnya itu seperti morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga ada narkoba jenis alami. Contohnya itu ganja dan koka. Nah, narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat ini pun tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah bisa menyebabkan kematian. Narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan pun dibagi atas 3. Yang pertama depresan, berfungsi untuk mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang kedua ada stimulan, berfungsi yaitu untuk merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Yang ketiga ada halusinogen, yaitu menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Lalu ada narkoba berdasarkan golongannya. Golongan 1 ada ganja, opium, dan tanaman koka. Narkoba ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan kecanduan, serta tidak digunakan untuk pengobatan. Lalu ada narkoba golongan 2. Narkoba golongan 2 ini dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini pun kurang lebih ada 85 jenis. Di antaranya ada seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Lalu ada narkoba golongan 3. Narkoba ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak digunakan untuk pengobatan serta terapi seperti kodein, etil, morfin, dan lain-lain. Yang kedua itu psikotropika. Psikotropika berdasarkan golongannya terbagi atas 4. Yang golongan 1 itu memiliki ketergantungan yang sangat kuat dan tidak digunakan untuk obat-obatan. Contohnya adalah ekstasi. Lalu golongan kedua itu memiliki ketergantungan yang kuat dan dapat digunakan untuk pengobatan. Contohnya amfetamin, metafetamin. Lalu yang ketiga, golongan ketiga memiliki ketergantungan yang sedang. Contohnya adalah fenilnitrazepam. Dan yang keempat atau psikotropika golongan keempat itu memiliki ketergantungan yang ringan. Contohnya itu diazepam atau nitrazepam. Yang ketiga ada zat adiktif. Ada beberapa contoh dari zat adiktif. Yang pertama ada inhalen, yaitu zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat atau yang biasa kita sebut tinar. Yang kedua ada alkohol, yaitu minuman yang mengandung etanol. Yang ketiga ada tembakau atau rokok.
Yang keempat ada obat penenang, dan yang kelima ada zat yang menimbulkan halusinasi. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama itu ada dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, dan perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu yang kedua ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis lebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Lalu yang ketiga ada menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih atau banyak, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kali pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan dalam dosis yang tinggi atau biasa kita sebut dengan overdosis, bisa menyebabkan tubuh menjadi kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang terjadi yang harus dihadapi jika kecanduan narkoba, nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Lalu yang kelima ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak polisian jika terbukti melanggar hukum karena menggunakan narkoba. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu. Relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya ini, karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Bahaya narkoba dari segi kesehatan dapat merusak organ-organ tubuh seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menyebabkan HIV/AIDS. Lalu yang ketiga, menyebabkan overdosis karena terlalu banyak menggunakan obat dalam dosis tinggi. Yang keempat ada kematian. Lalu dalam segi psikososial dapat menyebabkan kriminalitas. Lalu kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga kejahatan seksual. Yang keempat tindakan kekerasan. Yang kelima keuangan. Yang keenam disharmoni keluarga. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Yang pertama itu ada ganja. Efek negatif dari penggunaan ganja itu adalah ansietas atau panik. Yang kedua paranoid. Yang ketiga halusinasi pendengaran atau penglihatan. Yang keempat gangguan koordinasi. Lalu ada kehilangan memori jangka pendek. Lalu ada takikardi, gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas dan tidak bersosialisasi, dan paling parah bisa menyebabkan kanker paru-paru. Dampak positif dari penggunaan ganja pun ada seperti perasaan senang atau tenang, euforia, nafsu makan meningkat. Tetapi gejala dari putus ganja itu dapat menyebabkan ansietas, dan mudah tersinggung. Lalu anoreksia atau kelaparan. Yang ketiga tidur terganggu atau sering mimpi buruk. Yang keempat gangguan gastrointestinal. Yang kelima keringat malam hari, dan keenam tremor. Yang kedua itu ada ekstasi.
Efek dari ekstasi itu memberikan rasa gembira yang berlebihan, lalu cemas dan mudah tersinggung, rasa percaya diri yang meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, lalu dan parahnya bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak hingga menyebabkan meninggal. Lalu yang ketiga ada LSD, yaitu Lysergic Acid Diethylamide atau biasa kita sebut dengan lem ibon. Nah, tanda-tandanya itu seperti mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicaranya lambat, bergumam dan tidak jelas. Lalu terlihat seperti orang mabok dan bau bahan kimia, dan dapat menyebabkan sesak nafas dan tubuh menjadi asfiksia atau kekurangan suplai oksigen, lalu bisa menyebabkan mati mendadak akibat spasme otot pernafasan, dan dapat menyebabkan bunuh diri karena depresi dan halusinasi yang terjadi. Ciri-ciri dari pengguna narkoba yaitu ada prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, cadel atau gagap, lalu ada sempoyongan. Kebijakan pemerintah. Banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Cara pencegahan agar kita tidak terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, yang pertama adalah perkuat iman, karena dengan iman yang kuat kita tidak akan berani untuk mendekati narkoba. Lalu pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, karena jika kita memilih teman yang menggunakan narkoba, besar kemungkinan kita pun akan terbawa oleh dia. Lalu ada komunikasi yang baik, dan yang keempat, hindari pintu masuk narkoba seperti merokok. Obatan narkoba, yang pertama itu ada terapi adiksi, yang kedua terapi infeksi, yang ketiga ada rehabilitasi, yang keempat pelatihan mandiri. Penggunaan narkotika jangka panjang. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Gateway Foundation, saat ini lebih dari 7 juta orang mengalami kecanduan narkoba, dan 1 dari 4 kematiannya disebabkan oleh penggunaan narkoba. Selain kematian, kecacatan dan penyakit yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba juga cukup banyak ditemukan, seperti rusaknya organ-organ tubuh, yaitu paru-paru, otak, jantung, ginjal, hati, terkena penyakit HIV/AIDS, lalu ada overdosis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.